Assalamualaikum. Kali ini saya mau spill, ternyata sudah lahir partai baru yang menjadi kekuatan politik alternatif menurut saya, yaitu namanya Partai Gema Bangsa, Gerakan Mandiri Bangsa. Namanya bagus. Ada kata mandiri di situ. Ini adalah sesuatu yang kita impikan, dan ternyata partai ini, saya sih optimis akan menjadi peserta pemilu di 2029 dan menjadi alternatif dari partai-partai yang sudah lebih dulu ada dan duduk di parlemen saat ini. Karena dia sudah berbadan hukum, sudah resmi menjadi partai politik, tinggal satu tahap lagi untuk menjadi peserta pemilu, untuk mengikuti verifikasi sebagai peserta pemilu. Yang menarik adalah pimpinan partai ini belumlah seorang tokoh politik besar, tapi pengalaman politiknya tidak main-main. Pernah menjadi sekretaris jenderal Partai Nasdem ketika awal Partai Nasdem didirikan. Kemudian setelah itu menjadi sekretaris jenderal Partai Perindo. Ahmad Raufik keluar dari Nasdem karena merasa dirinya dan anak-anak muda lain saat itu dimanfaatkan semangatnya, energinya yang melimpah untuk membangun politik yang penuh dengan gagasan yang baik. Itu dimanfaatkan saja energi mereka untuk bikin partai. Setelah jadi peserta pemilu, mereka disingkirkan atau diambil partai dari kepemimpinan mereka. Kemudian bangun lagi Perindo bersama Haritanu. Gagasannya sih bagus, Indonesia sejahtera. Haritanu pikirannya bahwa Indonesia tidak cocok mengadopsi kapitalisme karena rakyatnya mayoritasnya masih miskin dan berpendidikan rendah, harusnya diproteksi oleh negara. Tapi sayangnya kelemahan Haritanu tidak mengenal dengan baik sosiologi politik Indonesia, sosiologi pemilih Indonesia yang mayoritas Muslim dan memang berpendidikan rendah mayoritasnya. Memaksakan dirinya jadi ketua umum yang double minoritas, dan parahnya lagi justru kemudian mewariskan kepemimpinan partai politik kepada anaknya Angela Tanu Sudibyo, tentu juga adalah double minoritas lagi. Ini justru titik lemah Perindo, sehingga tidak pernah bisa beranjak dari partai kecil menjadi partai besar. Ahmad Raufik menganggap bahwa justru berlama-lama di Perindo hanya menghabiskan usia dan energinya. Idealismenya, integritasnya selama ini akan tidak terpakai dengan bagus, maka bikin partai lagi, namanya Partai Gema Bangsa ini. Dan ini menurut saya adalah justru Ahmad Raufik dan sekjennya Muhammad Sofyan yang merupakan doktor ilmu agama. Sudah bisa dipastikan partai ini adalah nasionalis, religius, dan itu semboyan mereka adalah Indonesia Mandiri, Indonesia Reborn. Menurut saya ini adalah gagasan yang menarik. Mandiri tentunya adalah mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri untuk membangun kejayaan, bukan kekuatan asing. Reborn artinya lahir kembali. Nah, ini semacam mengimpikan kejayaan di masa lalu, dan memang dalam sejarahnya Indonesia pernah menjadi negara yang sangat maju, bukan pada saat setelah jadi Republik Indonesia, tapi justru sebelumnya, itu di zaman Nusantara, di zaman kerajaan Majapahit abad 13 sampai abad 16. Dan kita tahu yang perlu kita ambil dari Majapahit itu adalah semboyan politik luar negerinya yang menurut saya menarik, yang disebut dengan Mitreka Satata, yaitu bertetangga, berteman itu semestinya seaturan atau sederajat. Itu yang menjadi landasan politik Majapahit bertetangga dengan kerajaan-kerajaan asing ketika itu, dan membangun kemajuannya bertumbuh pada pertanian, perdagangan, dan kemaritiman. Saya kira kita perlu pelajari itu, dan karenanya kita pernah jaya di masa lalu, maka ketika mengimpikan lahirnya kembali Indonesia dengan kejayaannya, itu bukan ahistori, tapi justru pernah punya presiden sejarah. Dan karena pernah punya presiden sejarah, maka semestinya kita bisa bangkit lebih baik lagi, lebih kuat, lebih mampu lagi. Dan saya kira Cina sudah mengajarkan itu
mereka akhirnya menjadi bangsa besar dan bangsa maju saat ini. Indonesia tentu sangat bisa untuk itu, dan saya melihat Partai Gema Bangsa perlu kita, rakyat Indonesia kasih kesempatan. Partai baru perlu ada, karena itu adalah semacam otokritik terhadap partai lama yang sudah terlalu lama menikmati kekuasaan, sudah konservatif, bahkan sudah dikuasai oleh oligarki. Maka perlu ada partai baru, kekuatan baru yang masih segar, ya, figur baru, ide-ide baru, dan penting ada sirkulasi agar kemudian memang begitulah hukum besi politik itu. Jika partai lama sudah tidak mengusung lagi aspirasi rakyat dengan baik, maka perlu dikasih kesempatan partai baru agar kemudian ada pelajaran bahwa Anda ketika berkuasa mengkhianati keinginan rakyat, maka tunggulah hukuman rakyat, akan ada sirkulasi kekuasaan kepada kekuatan politik baru. Salam, saya Yusuf Lakaseng.